Pada video ini, kita membahas mengenai materi segi 4 dan segi 3. Kegiatan 8.4 memahami jenis dan sifat segitiga. Materi kelas 7 semester 2. Materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu apa sih itu segitiga? Ya, jadi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Dan segitiga biasanya dilambangkan dengan simbol seperti ini. Ini adalah sisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada 3 titik, 1, 2, dan 3. Nah, jenis-jenis segitiga. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada beberapa gambar. Ada 6 gambar ya. Mungkin ada pertanyaan yang timbul dalam benak. Mengapa bangun-bangun ini disebut bangun segitiga? Kita lihat yang pertama. Bangun yang pertama ada titik A, B, dan C. Nah, ini ada 3 sisi dan 3 titik. Kita lihat ada sisi yang pertama, 1, sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga. Dan ada 3 titik sudut, yaitu 1, 2, dan 3. Maka disebut sebagai bangun segitiga. Kemudian yang kedua, ada 3 sisi dan 3 titik sudut. Oke, ada 3 titik K, L, dan M. Ada 3 sisi, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Berarti bangun yang kedua ini disebut sebagai bangun segitiga. Mengapa? Karena kita sudah ketahui bersama kalau bangun segitiga itu ada 3 sisi dan 3 titik sudut. Kemudian yang ketiga, ada 3 titik sudut, yaitu titik P, Q, dan R. Kemudian ada 3 sisi, 1, 2, dan 3. Kemudian gambar yang keempat, ada 3 titik sudut dan 3 sisi, yaitu ada titik D, E, dan titik F. Kemudian gambar yang berikutnya, ada 3 titik sudut, yaitu P, titik P, titik Q, dan titik O. Dan ada 3 sisi, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, begitupun juga dengan segitiga yang terakhir, yaitu ada 3 titik sudut, yaitu titik S, T, dan O. Kita sudah tahu bersama bahwa ini ada 3 sisi. Oke, nah, oleh karena itu, ke-6 bangun ini merupakan segitiga. Mengapa demikian? Karena kita sudah ketahui bersama bahwa segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jenis-jenis segitiga tersebut? Oke, perhatikan. Nah, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan panjang sisinya, dan yang kedua berdasarkan besar sudutnya. Nah, yang berdasarkan panjang sisi dibagi menjadi 3 bagian. Kita lihat yang pertama, yaitu berdasarkan segitiga sama sisi. Nah, yang kedua yaitu segitiga sama kaki, dan yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Nah, sedangkan berdasarkan besar sudut ada 3 bagian juga. Kita lihat berdasarkan segitiga lancip, ada segitiga siku-siku dan segitiga tumpul. Nah, untuk memahami segitiga-segitiga tersebut, mari kita bahas lebih dulu dari yang berdasarkan panjang sisi. Oke, nah yang pertama kita sudah ketahui bersama bahwa berdasarkan panjang sisi, yaitu salah satunya adalah segitiga sama sisi. Nah, gambarnya seperti ini, ada titik A, titik B, dan titik C.
Nah, mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Ya, karena segitiga yang semua sisinya sama panjang. Oke. Artinya panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC dan sama dengan panjang sisi AC. Nah, yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Gambarnya seperti ini, ada titik A, titik B, dan titik C. Ada 3 sisi juga. Nah, mengapa dikatakan segitiga sama kaki? Yaitu segitiga yang 2 sisinya sama panjang, yaitu panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC. Dan yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Nah, contohnya seperti ini, ada titik A, titik B, dan titik C, ada 3 panjang sisi juga. Nah, mengapa demikian? Mengapa dikatakan sebagai segitiga sembarang? Yaitu karena segitiganya berbeda ukurannya dari 3 sisi ini, yaitu panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi AC dan tidak sama dengan panjang sisi BC. Ketiga panjang sisi ini berbeda ukurannya, tidak sama. Berikutnya yaitu berdasarkan besar sudut. Nah, berdasarkan besar sudut kita sudah ketahui bersama, yaitu yang ada 3 juga. Oke, yang pertama ada segitiga lancip. Nah, gambarnya seperti ini. Mengapa dikatakan segitiga lancip? Yaitu sudut-sudutnya berbentuk seperti lancip. Nah, segitiga yang berbentuk seperti lancip itu terjadi jika sudutnya kurang dari 90 derajat. Artinya sudut yang bagian sini, yang bagian sini, sudut ini, dan sudut ini kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua itu segitiga siku-siku. Nah, gambarnya seperti ini. Mengapa dikatakan segitiga siku-siku? Yaitu segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Nah, siku-siku itu besar sudutnya yaitu 90 derajat. Kalau teman-teman menemukan gambar seperti ini adalah segitiga siku-siku. Artinya, yang segitiga yang ada ininya, yang ada tanda seperti ini, berarti besar sudutnya yaitu 90 derajat. Dan yang ketiga, segitiga tumpul. Nah, gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, mengapa dikatakan sebagai segitiga tumpul? Dikatakan sebagai segitiga tumpul yaitu sudutnya adalah tumpul. Nah, dikatakan jika segitiga tumpul yaitu besar sudutnya, salah satu sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Yang ini titik ini, besar sudut ini salah satunya pasti lebih besar dari 90 derajat. Makanya dikatakan sebagai segitiga tumpul. Nah, teman-teman juga perlu tahu jumlah sudut dalam segitiga yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal 8.21. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Jika pada segitiga sama kaki di samping mempunyai panjang BC 12 cm dan panjang DC yaitu 9 cm dan besar sudut BCD, besar sudut BCA yaitu 30 derajat. Nah, ada 3 pertanyaan. Sebutkan 2 segitiga yang kongruen. Dan yang bagian B, tentukan panjang AB, panjang AD, dan panjang AC. Nah, sedangkan pertanyaan yang ketiga, tentukan besar sudut BDC, BDC, dan besar sudut CBD, CBD, dan besar sudut BAC. Alternatif penyelesaiannya yang bagian pertama. Nah, dua segitiga yang kongruen yaitu
Misalnya segitiga BABD kongruen dengan segitiga CBD. Oke, nah karena panjang BC sama dengan panjang AB, yaitu AB adalah 12 cm. Kenapa 12? Karena kongruen. Kalau kongruen, besar panjang sisinya sama. Dan panjang DC sama dengan panjang AD, yaitu 9 cm. Oleh karena maka panjang AD sama dengan 9 cm dan panjang DC sama dengan 9 cm. Sehingga kita cara mengetahui panjang AC dengan menjumlahkan panjang AD ditambah panjang DC. Oke. Nah, panjang AD kita sudah ketahui yaitu 9 dan panjang DC yaitu 9. Maka panjang AC sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, pertanyaan yang bagian C yaitu tentuan besar sudut BDC. Oke, BDC. Karena kita lihat tadi sudah dikatakan bahwa jika ada tanda seperti ini, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berarti besar sudut ADB 90 derajat. Mengapa? Karena ada tanda seperti ini. Ini artinya sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku, besar sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, besar CBD, besar sudut CBD sama dengan 180 derajat BCD, sudut segitiga BCD ditambah sudut BDC, yaitu sama dengan, tinggal kita mensubstitusikan karena BCD yaitu 30 derajat dan BDC 90 derajat. Nah, tinggal kita mensubstitusikan yaitu 180 dikurangi yang dalam kurung sama dengan dikurangi 120. Maka 180 kurang 120 sama dengan 60. Oleh karena itu, besar sudut CBD yaitu 60 derajat. Oke, nah, dan besar sudut BAC yaitu 30 derajat. Mengapa? Karena besar sudut ACB yaitu 30 derajat. Karena kongruen berarti besar sudutnya sama.